Kegagalan strategis bagi Vladimir Putin. Begitulah media Serbia hari ini menggambarkan hasil pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Serbia Aleksandar Vučić. Pada 8 Agustus, Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan pertama dalam sejarah perang ini oleh seorang presiden Ukraina ke Serbia, sebuah negara yang selama puluhan tahun dianggap sebagai sekutu terdekat Moskow di Balkan. Dan kini, media Swiss NZZ menyebut hal ini sebagai pelanggaran tabu politik dan kegagalan strategis bagi Vladimir Putin. Namun pada hari yang sama, Vučić sendiri secara terbuka membantah bahwa dalam pertemuannya dengan Zelensky ada pembahasan kerjasama militer dengan Ukraina. Artinya, maaf, dia buru-buru menarik ucapannya. Karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam menilai, sebab Aleksandar Vučić bisa saja menyepelekan hal ini dan memanfaatkan kunjungan Volodymyr Zelensky untuk kepentingan pribadinya di tengah krisis politik serius di Serbia sendiri. Dalam episode ini, kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi dan, yang terpenting, apakah kita bisa berbicara tentang perubahan arah Serbia ke Ukraina dan Eropa, atau apakah Beograd sekali lagi hanya memainkan permainan ganda yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Di sisi lain, di tengah berita bahwa Turki telah mulai menjual rudal ATS ke Ukraina, seperti yang telah kami bahas di episode sebelumnya, perlu diingat bahwa sebelumnya Aleksandar Vučić telah mengonfirmasi bahwa Beograd memang menjual persenjataan kepada mitra-mitra Barat, dengan sangat memahami bahwa selanjutnya senjata tersebut dikirimkan ke Ukraina. Nama saya Alexei Peci, mari kita bersama-sama membahas hasil kunjungan Volodymyr Zelensky ke Serbia, apa yang dibicarakannya dengan Aleksandar Vučić, dan apa arti semua ini bagi Ukraina dan Serbia. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin meminta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan, jadi saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dan setiap like dari Anda. Jadi, untuk langsung menentukan suasana episode ini, saya ingin mengutip bagaimana kunjungan Volodymyr Zelensky ke Beograd hari ini digambarkan oleh media Swiss NZZ. Karena kutipan ini sangat menggambarkan situasinya, namun bisa juga menyesatkan dalam beberapa hal. Kutipan, keputusan Beograd untuk menerima musuh terbesar Moskow merupakan pelanggaran tabu politik. Meskipun Vučić saat mengumumkan pertemuan itu dengan jelas menyatakan bahwa Serbia akan tetap berpegang pada kebijakannya terhadap Rusia dan untuk saat ini tidak akan bergabung dengan sanksi. Dia juga menekankan potensi kerjasama. Saya ingatkan, sejak awal invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, Serbia berusaha menyeimbangkan antara Moskow dan Barat. Beograd mengakui integritas teritorial Ukraina, namun hingga kini belum bergabung dengan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Namun di balik tabir niat baik terhadap Ukraina, Vučić memiliki motif sendiri yang bahkan tidak terlalu disembunyikan. Menunjukkan kepada rakyatnya, atau lebih tepatnya kepada sebagian pemilihnya, kesiapan untuk berdialog dengan Barat dan bahkan dengan Ukraina. Vučić harus segera menunjukkan bahwa dia seolah-olah sejalan dengan Uni Eropa, namun pada saat yang sama tidak menjadi benar-benar pro-Ukraina. Masalahnya, Serbia adalah kandidat resmi untuk bergabung dengan Uni Eropa sejak tahun 2012. Sementara Ukraina baru mendapatkan status tersebut 10 tahun setelah Serbia, namun telah melampaui Serbia dalam hal kecepatan reformasi. Negosiasi Beograd untuk bergabung dengan Uni Eropa telah menemui jalan buntu selama bertahun-tahun. Berusaha mengkritik Serbia karena masalah supremasi hukum, kurangnya kemajuan terkait Kosovo, dan keengganan untuk bergabung dengan sanksi terhadap Rusia. Oleh karena itu, pertemuan dengan Zelensky dapat menjadi sinyal bagi Barat tentang kesiapan Serbia untuk bekerja sama lebih erat. Sikap Ukraina terhadap Kosovo juga memainkan peran penting. Faktanya, Kiev secara resmi tidak mengakui kemerdekaan bekas provinsi Serbia tersebut, dan Vučić tidak menyembunyikan bahwa ia menilai positif sikap Ukraina seperti itu. Ini adalah kasus yang langka, di mana kepentingan kedua negara benar-benar sejalan. Media Barat mencatat bahwa di antara topik pertemuan antara Zelensky dan Vučić yang mungkin dibahas adalah kerjasama rahasia di bidang pertahanan dan produksi bersama drone. Menurut laporan media Jerman Frankfurt Allgemeine,
Serbia, Ukraina, dan Uni Emirat Arab dapat membentuk model kerjasama trilateral dalam pengembangan teknologi drone. Dan hal ini bisa menjadi terobosan nyata. Selain itu, para pihak juga berencana untuk merampungkan perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama di bidang energi. Dan inilah penilaian akhir kunjungan Volodymyr Zelensky ke Serbia dari media Swiss NZZ yang terdengar tegas. KTT di Beograd adalah kegagalan strategis bagi Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky saat ini duduk di meja perundingan dengan sekutu terpenting Moskow di Balkan. Bagi Kiev, ini adalah kemenangan simbolis. Ukraina berhasil merambah ke wilayah pengaruh Rusia. Namun tetap saja ada sesuatu yang benar-benar mengganggu gambaran indah pertemuan Volodymyr Zelensky dan Alexander Vučić ini. Alexander Vučić sendiri segera membantah secara terbuka bahwa dalam pertemuan dengan Volodymyr Zelensky dibahas isu kerjasama militer antara Serbia dan Ukraina. Katanya saat ini memang tidak ada. Dan apa yang akan terjadi setelah perang berakhir, menurut Vučić, itu adalah persoalan yang sama sekali berbeda. Jadi, pada hari yang sama, ketika media barat sudah menyebut kunjungan itu sebagai pukulan strategis terhadap Putin, Presiden Serbia sendiri secara pribadi membantah bagian paling tajam dari interpretasi ini, yaitu soal produksi senjata bersama. Namun, langsung memberi isyarat bahwa kesepakatan itu mungkin berkaitan dengan masa depan, bukan hari ini. Namun yang juga patut dicatat adalah partai oposisi Serbia menilai kunjungan Zelensky ke Beograd sebagai ancaman terhadap hubungan dengan Rusia. Jadi, bahkan di dalam Serbia sendiri, tidak ada pendapat yang bulat bahwa apa yang terjadi itu menguntungkan bagi Serbia. Namun, ini menunjukkan bahwa orang Serbia telah memulai kampanye pra-pemilihan mereka. Saya tidak mengatakan ini tanpa alasan. Masalahnya adalah Presiden Serbia, Alexander Vučić, sudah pada bulan Juni menyatakan bahwa dalam minggu depan ia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan mendukung diadakannya pemilihan presiden dan parlemen lebih awal. Pernyataan ini saat itu disampaikan di tengah berlangsungnya protes mahasiswa massal yang sudah terjadi lebih dari 1,5 tahun di seluruh negeri. Tapi masalahnya, bahkan jika Vučić tidak mundur sendiri, masa jabatan keduanya sebagai presiden yang juga merupakan masa jabatan terakhirnya tetap akan berakhir pada musim semi tahun 2027. Karena itu, tidak menutup kemungkinan kunjungan Zelensky dapat digunakan oleh partai Vučić sebagai propaganda pra-pemilu, seolah-olah partainya siap sejalan dengan kebijakan Brussel. Namun, itu tidak berarti bahwa Vučić akan melangkah lebih jauh dari retorika biasa. Tapi itu akan kita bahas sedikit nanti. Sekarang mari kita bicarakan apa yang dikatakan Vučić secara langsung tentang perang itu sendiri. Dan ini juga tidak terdengar seperti retorika dari pihak yang sepenuhnya mendukung Ukraina. Setelah pertemuan dengan Zelensky, Vučić menyatakan bahwa dia tidak melihat jalan untuk segera mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina. Dia menekankan bahwa Serbia dan komunitas internasional berupaya untuk perdamaian. Tetapi dia sendiri tidak yakin konflik ini akan segera berakhir. Dan di depan mungkin akan ada satu musim dingin yang berat lagi, baik bagi rakyat Ukraina maupun bagi negara-negara lain di dunia. Ini sejalan dengan pernyataannya sebelumnya yang jauh lebih mengkhawatirkan, omong-omong. Karena sebelumnya Vučić mengatakan bahwa akan sulit untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Dan mungkin perang itu sebenarnya sudah dimulai karena adanya perebutan sumber daya secara global. Dia menekankan bahwa Rusia kecil kemungkinan bisa memenangkan perang melawan Ukraina. Namun, Rusia juga tidak bisa kalah dalam perang itu, karena negara yang memiliki senjata nuklir tidak mungkin dikalahkan dengan cara militer. Vučić juga memperingatkan tentang risiko penggunaan senjata nuklir taktis dalam konflik regional. Dan dia mencatat bahwa banyak negara saat ini hanya mengulur waktu, membeli waktu, sambil bersiap untuk bentrokan yang lebih besar. Dan perhatikan kerangka dari pernyataan-pernyataan Vučić ini. Ini bukan tentang pro-Ukraina atau pro-Rusia, ini sangat netral dan fatalistis. Ini adalah bahasa seseorang yang berusaha untuk tidak memihak siapapun, tetapi semakin sulit baginya untuk terus bermain di dua kaki. Namun penting juga untuk diingat bahwa hubungan Vučić dengan Putin juga tetap ada. Saya ingatkan, pada bulan Mei tahun ini, kurang dari 3 bulan sebelum kunjungan Zelensky, Vučić mengirimkan surat ucapan selamat kepada Vladimir Putin untuk hari kemenangan 9 Mei. Melalui Duta Besar Rusia, ia menceritakan bahwa tentara Rusia tidak mungkin dikalahkan. Terima kasih kepada Tentara Merah dan sebagainya. Dan sebelumnya, dia juga pernah secara terbuka menyatakan bahwa menjatuhkan sanksi terhadap Rusia berarti, kutipannya,
mengkhianati jiwa bangsanya sendiri. Ini adalah pernyataan, sebuah formulasi yang sulit untuk dipadukan dengan citra seorang pemimpin yang Anda tahu membelakangi Putin dan menghadap Zelensky serta Barat. Namun penting untuk tetap akurat dan sekali lagi tidak jatuh ke dalam ekstrim yang lain, seolah-olah Serbia hanyalah boneka Moskow. Kenyataannya, Serbia selama bertahun-tahun memproduksi, menjual, dan mengirimkan senjata ke Ukraina. Berbeda misalnya dengan Hungaria, yang sama sekali bukan pemasok senjata untuk Kiev. Namun tetap saja, Serbia sempat mencoba bermain seolah-olah mereka bukan bersama Moskow, tapi juga bukan bersama Brussels. Nah, itulah sebabnya. Tapi Serbia melakukan ini dengan cukup licik. Dan saya ingin mencatat bahwa Rusia sangat menekan Alexander Vučić justru karena pasokan senjata ini. Tapi dia tetap saja bisa bermanuver dengan lihai, pura-pura tidak tahu, dan sebagainya. Posisi resmi Beograd terdengar seperti ini. Serbia tidak memasak senjata ke Angkatan Bersenjata Ukraina secara langsung dan dengan sengaja. Namun produk militer Serbia bisa saja sampai ke Ukraina melalui negara lain. Dan Vučić sendiri tidak menyembunyikan hal ini. Jadi skemanya sangat sederhana. Mereka memproduksi amunisi, mereka menjualnya ke suatu negara di Eropa. Negara di Eropa ini kemudian meneruskannya ke Ukraina. Jadi, idenya Serbia adalah tidak mengirimkan apapun secara langsung, namun tetap saja menjual peluru artileri itu ke Ukraina melalui pihak lain. Dan disinilah kita kembali lagi ke ranah politik. Logika dari sikap ganda Alexander Vučić sangat sederhana. Kurang lebih, setengah dari penduduk Serbia, yang sebagian besar adalah generasi tua, bersimpati kepada Rusia. Alexander Vučić tidak bisa mengabaikan sentimen ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan di kekuasaan. Dari sinilah muncul sikapnya yang selalu menyeimbangkan. Inilah surat-surat kepada Vladimir Putin yang dipertontonkan ke publik. Tapi senjata untuk Ukraina dikirim diam-diam lewat negara ketiga, supaya Brussels juga menghargai langkah seperti itu. Karena harus dipahami, di Serbia tidak semuanya pro-Rusia. Di sana juga ada yang pro-Eropa, bahkan pro-Ukraina, warga negaranya. Karena itu, Alexander Vučić harus berusaha sebaik mungkin untuk menyeimbangkan antara kelompok pemilih ini. Dan yang terakhir tapi sangat penting, Alexander Vučić sendiri saat ini tidak berada dalam posisi politik domestik yang paling kuat. Sekali lagi, pada akhir Juni 2026, di tengah gelombang protes anti pemerintah yang masif, Alexander Vučić secara terbuka mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dan mengadakan pemilihan presiden serta parlemen lebih awal. Menurutnya, hal itu seharusnya terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Alasan formal dari protes tersebut, saya ingatkan, adalah insiden runtuhnya kanopi di stasiun kereta api di Novi Sad yang menewaskan 16 orang. Setelah itu, para pengunjuk rasa menuduh Partai Progresif Serbia yang berkuasa, yang dipimpin oleh Alexander Vučić, melakukan korupsi sistemik dan manajemen yang tidak efektif. Katanya, seluruh stasiun saat itu, singkatnya, direkonstruksi. Tetapi kanopi di atas pintu masuk itu hanya diperbaiki di atas kertas saja. Akibatnya, kanopi itu runtuh dan, sayangnya, menewaskan 16 orang. Sementara itu, Vučić sendiri menyatakan bahwa ia yakin akan tetap berada di dunia politik dan mempertahankan pengaruhnya bahkan setelah secara resmi mundur dari jabatan presiden. Dan sekarang, Alexander Vučić sedang mempertimbangkan untuk menjabat sebagai Perdana Menteri karena dia tidak bisa lagi menjadi presiden. Masa jabatan 2 periode akan segera berakhir. Pada saat yang sama, Front Hijau Kiri Oposisi, begitu namanya, secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka menganggap seluruh kisah pengunduran diri Vučić dan pemilu ini hanya ia perlukan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dan menciptakan alasan baru untuk manuver politik. Dan dalam beberapa hal, oposisi memang benar. Pemilu sudah dijadwalkan pada musim gugur tahun 2026. Dan masa jabatan resmi Presiden Vučić, bahkan jika dia tidak mengundurkan diri lebih awal, baru akan berakhir pada musim semi tahun 2027. Jadi, bagaimanapun juga, dia tidak akan lama lagi berkuasa. Dan disinilah muncul kesimpulan yang cukup logis. Sepertinya, pertemuan dengan Zelensky paling menguntungkan bagi Vučić sendiri, tepat pada saat posisi politiknya di dalam negeri sangat goyah. Sebuah isyarat simbolis untuk mendekatkan diri dengan Barat dan Ukraina. Ini adalah cara untuk menunjukkan kepada Brussels dan para pemilihnya sendiri yang berorientasi pada integrasi Eropa, bukan pada Rusia, bahwa Serbia di bawah Vučić bergerak ke arah yang benar, sambil tetap tidak mengorbankan hubungan nyata dengan Moskow, yang pada hari yang sama ia tunjukkan secara demonstratif, dengan membantah kerjasama militer dan berbicara tentang ketangguhan negara nuklir Rusia yang tak terkalahkan. Jadi, pertemuan Vučić dan Zelensky adalah simbolis. Dan saya akan mengatakan sebuah isyarat yang sangat terukur. Ya, ini adalah kunjungan pertama Presiden Ukraina sejak perang dimulai.
Ini adalah pembicaraan tentang perdagangan, energi, dan bahkan kemungkinan produksi drone di masa depan. Tapi tidak ada kemajuan dalam isu utama. Sanksi terhadap Rusia yang hingga kini belum diterapkan oleh Beograd dan melihat dari retorika Vučić, tampaknya juga tidak berencana untuk menerapkannya. Jadi, di akhir siaran ini, saya akan mengatakan begini. Pertemuan dengan Zelensky adalah langkah yang terutama menguntungkan citra Alexander Vučić di hadapan Brussel dan juga di hadapan para pemilihnya sendiri. Dan bukan awal dari reorientasi geopolitik Serbia yang nyata. Di sini saya beri tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.